Pernah mengalami hari ini dapat komisi, besoknya lagi sepi, dan beberapa hari kemudian ada penjualan lagi. Intinya tidak konsisten, komisinya tidak selalu ada penjualan, kadang ada, kadang tidak. Nah, jadi kalau teman-teman punya masalah seperti ini, bukan berarti si Shopee-nya tidak berpotensi ada penjualan. Nah, mungkin saja teman-teman cuman bergantung di satu video viral doang. Nah, jadi di video kali ini saya akan bahas bagaimana caranya strategi agar penjualan kita tetap stabil, bahkan cenderung naik. Nah, jadi teman-teman boleh simak video ini sampai habis agar teman-teman gak salah paham, dan sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman boleh bantu subscribe channel ini dulu. Banyak pemula yang ketika mulai jadi Shopee Affiliate, mereka fokus buat pecah telur, buat mendapatkan penjualan di awal. Padahal di step berikutnya itu ada hal yang juga harus kita perhatikan, yaitu bagaimana caranya komisi kita bisa tetap stabil, bahkan cenderung naik. Perlu saya tekankan, tidak ada cara pasti agar kita dapat komisi yang stabil setiap bulannya. Tapi kita bisa membangun sistem, strategi bagaimana caranya bikin konten yang menarik agar komisi kita bisa bertahan, bisa tetap stabil. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas strategi itu, teman-teman. Ada poin-poin yang harus teman-teman diperhatikan ya. Nah, jadi di video kali ini kita langsung saja bahas, masuk ke inti pembahasannya. Poin yang pertama, teman-teman jangan hanya bergantung di satu video aja. Misalnya kalau ada video teman-teman yang viral, satu video ini, jadi jangan melulu bikin konten yang ala kadarnya, yang berharap satu video ini sudah oke kok. Nah, jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi teman-teman harus menambah variasi konten yang kualitasnya bisalah seperti video yang viral ini. Nah, jadi kalau kita mengharapkan satu video aja, itu bakalan lama-kelama akan trafficnya akan menurun, teman-teman. Nah, jadi kita harus tetap rajin upload dan juga rajin memperbaiki kualitas konten kita. Poin yang kedua adalah riset produk. Nah, jadi teman-teman saat meriset produk, saat memilih produk, jangan tergiur dengan komisi yang tinggi. Nah, kadang-kadang komisi tinggi itu kita banyak pesaing dan kadang susah buat bikin videonya ya. Nah, jadi teman-teman pilih produk yang menurut teman-teman itu oke. Walaupun komisinya kecil, tapi itu nggak apa-apa banget. Tujuan kita Shopee Affiliate buat pemula itu bagaimana caranya GMV kita naik ya. Karena kalau semakin tinggi GMV, kita akan semakin direkomendasikan video kita ke orang lain. Nah, jadi buat awal-awal komisi kita 1%, 2%, atau 5% itu nggak apa-apa. Kita bisa mengakalinya dengan cara dicampur video yang komisinya kecil dengan video yang komisinya besar, agar penghasilan kita tetap oke dan traffic kita juga tetap oke. Nah, poin yang ketiga, buat beberapa jenis konten, teman-teman. Nah, jangan terpaku dengan pola konten yang gitu-gitu aja. Bisa teman-teman campurkan dengan cara perbandingan produk, atau teman-teman bisa mereview produk, atau kasih tutorial lalu kasih produknya, itu juga bisa banget. Dan ya, nanti teman-teman bisa lihat datanya, mana pola konten yang di akun teman-teman bisa works ya, di akun teman-teman yang bisa menghasilkan. Nah, jadi kita harus cobain banyak strategi dulu agar kita bisa membaca datanya nantinya. Nah, jadi kalau sudah banyak konten, nanti kita akan tarik ya, mana pola yang paling cocok di akun kita. Poin yang keempat, jangan hanya mengejar viral doang. Nah, konten yang viral belum tentu menghasilkan, teman-teman, dan juga konten viral itu biasanya jangkanya pendek, teman-teman. Nah, misal viral 1 bulan ini doang, kalau sudah bulan-bulan berikutnya belum tentu dicari orang lagi. Nah, jadi teman-teman boleh bikin sebuah video, bikin konten yang seperti tutorial atau menjelaskan produk secara detail yang dibutuhkan orang, fokus ke problem solve. Nah, nanti videonya ini bakal relevan sampai kemanapun ya, sampai kapanpun. Strategi yang kelima, gunakan data. Jadi teman-teman harus jeli juga saat membaca data. Misalnya teman-teman bisa perbandingan 2 video. Kadang-kadang video dengan view tinggi belum tentu dapat penjualan banyak. Dan begitupun sebaliknya, video yang kedua kadang-kadang view-nya biasa aja tapi penjualannya banyak. Nah, jadi teman-teman harus pandai dalam membaca data. Nah, kita harus perhatikan ini penyebabnya penjualnya banyak apa ya, ataukah hooknya yang bagus, atau isinya yang bagus, atau produknya yang memang bagus. Nah, jadi kita harus jeli dalam membaca sebuah data agar kita nantinya bisa mendapatkan sebuah data yang valid buat membuat video berikutnya agar lebih bagus lagi videonya, teman-teman. Poin yang keenam, buat sistem upload.
Nah, ini sistem upload ini banyak orang yang keliru juga, yang biasanya bikin konten saat mau diupload baru bikin konten. Nah, itu sebuah strategi yang menurut aku itu salah, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lagi ada waktu luang, lagi mood, kita harus bikin video sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena kita besoknya itu kita nggak tahu apakah kita ada perjalanan ataukah kita lagi kurang sehat, kita kan nggak tahu. Nah, jadi kita harus stok konten sebanyak mungkin agar kita bisa tetap stok video. Jadi kalau seandainya besok kita ada pekerjaan lain atau ada perjalanan, nah video kita, draft kita masih banyak. Nah, jadi kita bakalan tetap konsisten. Nah, jadi upload video itu harus diperhatikan juga, teman-teman. Poin yang ketujuh, buat konten yang terhubung. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Misalnya teman-teman ada video satu yang naik tentang fashion ya, tentang pakaian. Nah, nanti video berikutnya atau teman-teman beli produk berikutnya yang berhubungan dengan fashion juga. Nah, kalau sekarang lagi naik di baju seperti ini, nah kita cari lagi aksesoris yang cocok dengan baju ini seperti apa, atau celana pendek atau celana kargo, pokoknya yang berhubungan, yang selaras, atau bahasa lainnya itu niche-nya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa fokus di satu niche agar konten kita itu seperti berantai. Nah, nanti video kita ditonton dengan orang ini, video yang ini tentang baju. Nah, video berikutnya akan ketemu tentang celana lagi. Nah, itu bakalan berurutan. Jadi penonton kita lebih terarah juga. Nah, jadi teman-teman nggak bisa asal loncat-loncat juga. Nah, misalnya sekarang bikin video tentang baju, nanti video tentang garam dapur, nanti bikin video tentang peralatan rumah tangga lainnya. Nah, itu juga sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau buat pemula agar trafficnya lebih kebentuk, nah bisa bikin di satu niche aja dulu, teman-teman. Kalau lagi naik di fashion, kita fokus di fashion. Kalau kita lagi naik di alat tulis, kita fokus di alat tulis. Nah, seperti itu pun berikutnya. Nah, kalau sudah banyak pengikut, nah kita juga bisa campur, sebenarnya juga bisa, teman-teman. Tapi kalau buat pemula itu agak susah, bisa merusak traffic. Poin yang ke-8 adalah evaluasi konten setiap minggu. Nah, evaluasi konten ini adalah suatu hal yang wajib yang harus teman-teman lakukan untuk jadi konten kreator ya. Nah, kita bisa perbandingkan, misalnya minggu kali ini kita bisa lihat 5 video yang berbeda. Kita bisa lihat datanya, apa yang menyebabkan video ini naik, apa yang menyebabkan video ini kurang naik. Nah, dengan kita evaluasi konten, nantinya kita bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Dengan data yang kita punya, dengan audiens yang kita punya, nah kita jadi lebih berkesimpulan bikin video yang lebih bagus lagi. Nah, evaluasi konten ini tujuannya adalah agar video kita selalu kualitasnya semakin naik, teman-teman. Apakah hooknya lemah, kita semakin mempertebal hooknya, atau isi konten yang kurang menarik, kita bisa bikin konten yang lebih menarik lagi. Nah, evaluasi konten itu harus dan wajib, teman-teman. Harus jago baca data dan harus evaluasi konten juga. Poin yang ke-9, teman-teman, jangan berpikiran kalau setiap harinya, setiap bulannya komisi harus naik. Nah, itu adalah sebuah pemikiran yang salah yang bikin bisa drop mental kita sendiri. Ya, karena namanya penjualan, namanya jualan ya, ada fase naiknya, ada fase turunnya, ada fase yang biasa-biasa aja. Itu normal banget dalam kita jual beli ya. Nah, kadang-kadang itu lagi bulan yang memang lagi orang yang jarang belanja, atau lagi kompetitor kita lagi banyak iklannya, jadi makanya kita nggak dapat traffic. Nah, banyak hal yang bisa sebenarnya diperhatikan kenapa di bulan ini penjualan kita turun. Nah, itu bukan berarti selalu salah kita, bukan berarti selalu di konten kita yang jelek, teman-teman. Nah, bisa jadi ya hal seperti tadi ya. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya penjualannya di hari ini nggak stabil, nggak seperti hari-hari kemarin, atau nggak seperti bulan-bulan kemarin, nggak perlu patah semangat dulu. Nah, jadi kita harus tetap bersabar dulu, harus terus konsisten bikin video yang sebaik-baik mungkin ya. Nah, jadi seperti itulah, teman-teman. Karena di dunia konten ini, apalagi di affiliate marketing ini, kita fokus ke strateginya buat jangka panjang, teman-teman. Nah, video yang kita bikin hari ini itu bisa berpotensi naik lagi di bulan berikutnya, bisa naik di tahun berikutnya malahan. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu dipusingkan kalau seandainya video hari ini nggak menjual, ya, video di hari ini nggak naik, itu nggak terlalu bermasalah juga. Yang teman-teman harus pikirkan, bikin konten sebaik-baik mungkin agar di kemudian hari itu bisa dapat penjualan juga. Nah, jadi seperti itulah, teman-teman, beberapa tipsnya yang saya bagikan. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman ya.
Dan ya saya sebenarnya agak bingung juga penjelasan saya seperti apa. Tapi ya namanya kita bikin konten pemula ya di YouTube ini. Saya sebenarnya memang main affiliate teman-teman. Saya main affiliate Shopee, affiliate TikTok. Cuman kalau berbicara di depan kamera seperti ini, jujur saya masih agak bingung. Nah jadi bertahap, berproses. Semoga nantinya saya semakin baik lagi. Nah, jadi terima kasih buat yang sudah menonton dan mohon maaf kalau seandainya poin-poin yang saya sampaikan tidak tersampaikan dengan baik kepada penonton saya ini ya. Mohon maaf ya. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. Boleh bantu subscribe channel yang sedang berkembang ini, sedang berproses ini. Boleh tekan like-nya dan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.